Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. Saya tidak menyalakan api sama sekali. Saya tidak tahu mengapa apinya meledak. Melihat dia dianiaya, Qianxiu meraung dengan marah. Kamu bilang, tidak ada. Bukti apa yang kamu miliki? Di antara para murid di seluruh penilaian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk meningkat menjadi api. Siapa kamu? Itu dia. Aku melihatnya menyelinap mendekati si Huo. Dan di sepanjang jalan, dia mengikuti penilaian di Aken. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia juga menuduh Qianxiu. Pada saat ini, Qianxiu tidak bisa membantah. Wajahnya memerah karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena dia tidak tahu kenapa apinya tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, Qianxiu menangis dengan sedih. Melihat Qianxiu seperti itu, Liu Xitong dan Lu San merasa sangat bangga. Chen Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia sangat setuju dengan kalimat itu. Orang yang menganiaya Anda lebih tahu daripada Anda sendiri betapa bersalahnya Anda. Adik perempuan Qian, apakah kamu melakukan ini? Wei Qing melihat Liu Xitong dan Lu San sama-sama berkata bahwa Qianxiu yang melakukannya, jadi dia juga bertanya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Qianxiu Kai yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Qianxiu takut kalah pada akhirnya, jadi dia membatalkan penilaian sehingga dia tidak bisa memberi tahu pemenangnya. Mendengar pertanyaan Wei Qing, Qianxiu memandang Wei Qing dengan sedih dan berkata, kamu juga mengira akulah yang melakukannya. Adik perempuan Qian, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya bertanya. Jika ya sungguh kamu tidak perlu melakukannya, aku khawatir, aku tidak akan membiarkan sekte menghukummu, kata Wei Qing cepat. Kamu bajingan, keluar dari sini, aku tidak melakukannya sama sekali. Qianxiu meraung, dan seluruh tubuhnya benar-benar akan roboh. Melihat jatuhnya Qianxiu, Wei Qing juga sedikit takut. Bukan kamu, lalu siapa itu? Pasti tidak akan ada masalah dengan formasi penilaian yang aku buat. Siapa yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan apinya? Penatua Cui bertanya pada Qianxiu. Pada saat ini, Qianxiu benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dalam keseluruhan penilaian, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, dia mengikuti murid-murid ujian sekte dalam ini kemana-mana, jadi dia pasti punya agenda. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Qianxiu hanya ingin menjaga Chen Ping, siapa tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Bukan aku, ini benar-benar bukan aku, bisakah kamu mempercayaiku hanya jika aku mati? Qianxiu menjadi gila dan seluruh tubuhnya roboh. Dan Chen Ping akhirnya mengerti sekarang bahwa banyak orang telah dianiaya dan pingsan serta bunuh diri. Kamu mati? Jika kamu mati, kami akan mempercayaimu. Lu San berkata kepada Qianxiu dengan wajah bangga. Selama Qianxiu bunuh diri, kesalahan bisa langsung dilimpahkan pada Qianxiu. Dia bunuh diri karena dia melakukan kesalahan. Ah! Teriak Qianxiu sambil pingsan, dan tiba-tiba menamparkan titik Tianlingnya dengan telapak tangan. Namun, Chen Ping di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Qianxiu. Saudari Qian, kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu bunuh diri? Dengan melakukan ini, bukankah kamu akan membiarkan orang-orang yang secara diam-diam menyebabkan kerugian melarikan diri dengan sia-sia? Petik 2. Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang percaya padaku. Adik laki-laki, apakah kamu percaya padaku? Qianxiu menatap Chen Ping dan bertanya. Aku percaya padamu. Chen Ping mengangguk. Tentu saja dia mempercayainya. Chen Ping yang melakukannya.
Tentu saja dia yakin itu bukan Qian Xiu. Wow, Qian Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping dan menangis. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung. Kamu orang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Selain Qian Xiu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Liu Sitong mungkin akan segera menyalahkan Qian Xiu, sehingga dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Mengapa hanya kakak senior Qian yang bisa melakukan ini? Chen Ping bertanya secara retoris. Omong kosong, hanya kekuatannya saat ini yang dapat menyebabkan api di tempat penilaian melonjak dan menyebabkan ledakan. Yang lain tidak memiliki kemampuan itu. Liu Sitong mendengus dingin. Tanpa kekuatan itu, belum tentu tidak mungkin aura api pamungkas meledak. Misalnya, jika seseorang masuk dengan harta yang berisi api pamungkas, lalu melepaskan api pamungkasnya hingga menyatu, apakah itu juga akan menimbulkan aura melonjak dan menyebabkan ledakan? Chen Ping memandang Liu Sitong dengan dingin dan bertanya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dan mata Lusan melebar dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya saat dia berakting, tapi bagaimana Chen Ping tahu? Itu memang mungkin. Penatua Cui mengangguk. Penatua Cui, jangan dengarkan omong kosong pendatang baru ini. Mereka semua adalah murid luar. Bagaimana bisa ada harta karun dengan api pamungkas? Liu Sitong buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Apakah kamu memilikinya atau tidak, kamu akan mengetahuinya setelah pencarian tubuh. Sekarang aku curiga Lusan seharusnya memiliki harta karun dengan api pamungkas padanya. Kata Chen Ping kepada Lusan. Aku tidak melakukannya, tidak. Lusan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, ekspresinya menjadi sangat panik. Tidak, Chen Ping memandang Lusan dengan bercanda, jika kamu mengatakan tidak, maka cari kamu dan biarkan kami memeriksanya. Bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Lagi pula, Lusan juga yang paling murid luar. Senior, ayo, giliranmu untuk melakukan pencarian tubuh atas permintaanmu. Jika cermin perunggu ditemukan saat penggeledahan tubuh, itu akan merepotkan. Adik laki-laki, apakah kamu tahu sesuatu? Wei Qing bertanya ketika dia melihat Chen Ping bersikeras untuk mencarinya. Saudaraku, Lusan itu memiliki sesuatu pada dirinya. Aku melihatnya menggunakannya selama penilaian, dan sepertinya ada api pamungkas di dalamnya. Saya kira dia ingin meningkatkan aura api pamungkas, sehingga kita bisa tidak tahan dan mundur. Akibatnya, operasinya salah dan apinya meledak. Chen Ping berbisik kepada Wei Qing. Ketika Wei Qing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, merasa bahwa orang-orang ini sebenarnya curang. Liu Sitong, alasan ledakan Sihuo harus ditemukan tanpa alasan. Permintaan kakak muda untuk melakukan penggeledahan tubuh juga merupakan permintaan yang masuk akal. Petik 2. Apakah kamu bersalah dan tidak berani mengizinkan penggeledahan tubuh? Qing bertanya pada Liu Sitong. Jika saya memiliki hati nurani yang bersalah, cari saja, tetapi semua orang harus digeledah. Kata Liu Sitong dengan tenang. Itu wajar. Setiap orang yang mengikuti penilaian harus digeledah. Wei Qing mengangguk. Aduh, Lusan, tiba-tiba menutupi perutnya saat ini dan berkata dengan ekspresi garang, aku sakit perut dan aku harus keluar. Kalian cari yang lain dulu. Untuk pergi. Sepertinya dia ingin menyingkirkan cermin perunggu itu. Wei Qing melompat, menghentikan Lusan, meraih kerah bajunya dan berkata, berhentilah berpura-pura. Nak, apakah kamu ingin menyingkirkan benda-benda di tubuhmu secara diam-diam? Lu San berkata dengan tegas, perut tidak nyaman, aku bisa memikirkan alasan seperti itu. Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Wei Qing mencibir. Liu Sitong juga menatap Lu San dengan marah. Dia bisa memikirkan alasan yang kekanak-kanakan seperti itu. Sebagai seorang beku yang telah melampaui alam kesengsaraan, Anda mengatakan perut Anda sakit dan Anda perlu buang air besar. Siapa yang bisa percaya itu? Ini bukan orang biasa.
Sepertinya Lusan begitu panik hingga otaknya menjadi tumpul. Kakak senior Liu, dia. Lusan ingin mengikuti Liu Sitong dan meminta bantuan, tetapi Liu Sitong memelototinya dan berkata, "Diam, diam." Dia benar-benar takut Lusan ini akan mengkhianatinya juga. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyalahkan pemimpin sekte sama sekali, bahkan jika guru Liu Sitong adalah pemimpin sekte yang baru. Lusan hanyalah murid luar. Tidak peduli hukuman apa yang diberikan padanya. Yang paling bisa dia lakukan adalah dikeluarkan dari sekte Xian. Tapi Liu Sitong tidak bisa melakukannya. Dia sekarang juga murid Diaken, dan dia juga murid tercinta dari pemimpin sekte. Lusan, jika kamu dengan patuh mengeluarkan barang-barangmu dan menjelaskan dengan jelas, Penatua Cui mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak punya apa-apa. Lusan berkata dengan tegas. Mata Wei Qing sedikit menyipit, lalu dia menarik Lusan ke dalam pelukannya. Sebelum Lusan sempat bereaksi, cermin perunggu sudah muncul di tangan Wei Qing. Apa ini? Wei Qing bertanya. Ini. Lusan sedikit panik dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Coba kulihat. Setelah melihat ini, Liu Sitong melangkah maju untuk mengambil cermin perunggu itu. Wei Qing melintas dan menatap Liu Sitong dengan dingin. Liu Sitong, apakah kamu ingin mengambilnya dan kemudian menghancurkan buktinya? Bukti apa yang harus saya hancurkan? Liu Sitong berpura-pura tidak bersalah dan berkata, ini hanya perunggu cermin, sungguh menakjubkan, saya benar-benar tidak mendeteksi nafas api pamungkas dari cermin perunggu ini. Justru karena itulah Liu Sitong menolak mengakuinya. Ya, ini adalah cermin perunggu biasa yang saya gunakan untuk berlatih. Tidak ada api pamungkas sama sekali. Ketika Lusan melihat ini, dia bereaksi dan berkata dengan keras. Wei Qing mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu, tetapi meskipun formasi cermin perunggu berkedip, tidak ada api yang muncul. Kali ini, Wei Qing sedikit malu dan bingung. Tunjukkan padaku cermin perunggu ini. Penatua Cui mengulurkan tangannya dan berkata, Penatua Cui, silakan lihat. Saya pikir pasti Lusan yang melakukannya dengan cermin perunggu. Wei Qing dengan hormat menyerahkan cermin perunggu itu ke tangan Penatua Cui. Setelah Penatua Cui melihat cermin perunggu, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kalian tinggal sedikit, yang lain segera pergi dari sini. Penatua Cui menunjuk ke arah Wei Qing, Liu Sitong dan Lusan, dan meminta semua orang untuk pergi. Kakak senior Qian, kamu baik-baik saja, berhentilah menangis. Chen Ping dengan lembut menghibur Qian Xiu. Karena Penatua Cui meminta semua orang untuk pergi, itu membuktikan bahwa ledakan Sihuo tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang pergi. Pergilah dan tunggu aku di luar. Saya yakin Penatua Cui akan segera mengambil keputusan. Wei Qing meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk keluar. Setelah semua orang pergi, Penatua Cui melambaikan tangannya dan langsung membentuk formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liu Sitong dan Na Lusan tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tiba-tiba membentuk formasi. Jika dia mengambil tindakan terhadap mereka dan langsung menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte Xian, maka mereka benar-benar akan membuat langit dan bumi tidak merespon, begitu pula bumi dan bumi tidak akan berfungsi. Liu Sitong, apa yang terjadi dengan cermin perunggu ini? Penatua Cui bertanya pada Liu Sitong dengan wajah muram. Elder Cui, aku tidak tahu. Bukankah ini milik Lusan, digunakan untuk berlatih? Bentak. Penatua Cui menamparkan wajah Liu Sitong, dan kemudian berkata dengan kejam, dasar kentut, aku sendiri yang mengukir formasi di cermin perunggu ini, dan menyegel api pamungkas di cermin perunggu ini, cermin perunggu untuk berlatih, sehingga mereka dapat lebih cepat memahami dan menguasai api pamungkas dari sekte Xian kita. Bagaimana hal sepenting itu bisa sampai ke tangan murid luar?
Cui sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Dia tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini sebenarnya dibuat oleh Penatua Cui sendiri. Cermin perunggu ini juga diberikan kepada Liu Sitong oleh tuannya, sehingga Liu Sitong dapat membantunya dalam kultivasinya. Bagaimanapun, dengan cermin perunggu ini, dia dapat berhubungan dengan api tertinggi sepanjang waktu, dan dia dapat berlatih lebih cepat. Tanpa diduga, Liu Sitong benar-benar mengeluarkan cermin perunggu dan menggunakannya untuk menipu selama penilaian. Celepuk, Liu Sitong tiba-tiba berlutut di depan Penatua Cui dan berkata sambil menangis, "Penatua Cui, murid ini salah. Cermin perunggu ini diberikan kepada saya oleh guru untuk latihan saya. Dari melampaui kesengsaraan, dia berada di tingkat ke-6 dan belum mampu menguasai nafas api tertinggi. Dia belum mampu lulus ujian untuk menjadi murid batin, jadi saya meminjamkannya cermin perunggu untuk digunakan." Tidak menyangka Lusan akan menggunakan cermin perunggu ini selama ujian. Kecurangan menyebabkan api di tempat penilaian meledak, menyebabkan kerusakan pada formasi penilaian. Petik 2. Pikiran Liu Sitong juga cukup fleksibel, dan dia tidak menyangka akan melakukannya bereaksi begitu cepat dan temukan cara untuk menghindarinya. Lusan, sebaliknya, memandang Liu Sitong dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Liu Sitong akan bereaksi begitu cepat dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Penatua Cui bertanya. "Semua yang dikatakan muridku adalah benar, aku tidak akan pernah menipu Penatua Cui." Liu Sitong berlutut di tanah dan berkata, "Lusan!" teriak Penatua Cui, dan Lusan sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Liu Sitong terus mengedipkan mata pada Lusan. Sekarang, selama Lusan mengurus semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lusan menatap mata Liu Sitong dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menolak. Bahkan jika Liu Sitong mengaku, itu tidak ada gunanya baginya. Mungkin dengan menjaga Liu Sitong tetap hidup, saya mungkin memiliki kesempatan lain di masa depan. Penatua Cui, saya terobsesi sejenak dan menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas di tempat penilaian. Para murid juga hanya ingin meningkatkan aura api pamungkas, sehingga semua orang gagal penilaian, dan saya satu-satunya yang melewati pintu bagian dalam. Saya tidak menyangka bahwa kesalahan operasi menyebabkan semua api pamungkas di cermin perunggu keluar, dan menyatu dengan api pamungkas di tempat penilaian, menyebabkan ledakan. Petik 2. Hukuman. Lusan menanggung semuanya sendiri. Ketika Liu Sitong mendengar ini, dia menghela nafas lega. Penatua Cui, Liu Sitong pasti yang menghasut masalah ini. Jika tidak, Lusan tidak akan berani dan harus menghukum Liu Sitong. Melihat ini, Wei Qing buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Jelas Liu Sitong menghasut Lusan untuk melakukannya. "Wei Qing, jangan memfitnahku. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku memerintahkanmu untuk melakukannya?" Liu Sitong berteriak pada Wei Qing dengan marah. "Itu kamu, Lusan tidak memiliki keberanian," kata Wei Qing. "Bukan aku," bantah Liu Sitong. Keduanya sangat marah hingga tidak bisa berdebat satu sama lain. "Oke," Penatua Cui berteriak dengan marah, dan mereka berdua langsung menutup mulut. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Liu Sitong yang menghasutnya, mari kita berhenti berdebat. Kecelakaan ini semua akan ditanggung oleh Lusan. Mulai sekarang, Lusan tidak akan diizinkan untuk mengevaluasi murid batin selama 30 tahun. Liu Sitong tidak diperbolehkan melakukan apapun. Titik. Kata-kata Penatua Cui membuat Liu Sitong dan Lusan berlutut dan bersujud. Jika hal seperti ini terjadi, hukumannya pasti ringan. Meskipun Wei Qing tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Penatua Cui, bagaimana dengan penilaian ini?" Wei Qing bertanya. "Penilaian dibatalkan. Saya akan melakukan penilaian setelah saya memperbaiki formasi penilaian." Setelah Penatua Cui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan formasi tersebut secara otomatis dihilangkan.
Dahi Liu Sitong dan Lu San dipenuhi keringat dingin, dan mereka menghela napas panjang.